Halo, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, saya Mika Angelia Sinaga dengan NIM 229919990135. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Jadi, ada banyaknya teori yang menerangkan bagaimana sejarah masuknya agama Islam masuk ke Indonesia. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada masa awal-awal Hijriah atau sekitar tahun 700 Masehi. Pada masa kekhilafan Islam di tanah Arab, kekhilafan tersebut mengutus utusannya untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau disebut dengan pemukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Dengan adanya pemukiman Arab, inilah yang diyakini menjadi salah satu teori awal mula masuknya agama Islam di Indonesia. Ada 4 teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori India atau disebut Gujarat. Jadi, teori India ini adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian, setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, teori Arab atau Makkah. Teori Arab ini merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifan. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. 3. Teori Persia. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia adalah teori yang didukung oleh Djajadiningrat. Djajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia dikarenakan menurut pendapat Djajadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contohnya yaitu kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Yang keempat, teori Cina. Teori Cina ini merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang. Dalam buku Islam in China yang ditulis oleh Jean Eberly pada tahun 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Nusantara bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Baik, demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat pagi.